Halo, saya Anugrahani Yuniar Ekawati, serta pelatihan dasar CPNS Pemerintah Kabupaten Bogor, Angkatan 1 tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis isu yang terjadi di tempat kerja saya, berikut juga gagasan kreatif yang bisa diusulkan untuk perwujudan smart governance. Hal pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi isu. Identifikasi isu dilakukan untuk menentukan permasalahan yang ada dan sedang terjadi di tempat kerja saya. Di unit saya terdapat 6 isu yang ditemukan, yaitu rendahnya disiplin pegawai, pendaftaran masih dilakukan secara manual di buku register, pencatatan administrasi obat belum optimal, terjadinya kekosongan obat, pemberian informasi obat belum optimal, dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan obat di rumah. Selanjutnya, untuk mencari core issue, saya melakukan tapisan isu menggunakan metode APKL dengan tujuan untuk memvalidasi masing-masing isu. APKL merupakan singkatan dari aktual, yaitu isu benar terjadi, problematik, isu bersifat kompleks, kehalayakan, isu menyangkut hajat hidup orang banyak, dan kelayakan, isu masuk akal, relevan, dan dapat dimunculkan pemecahan masalahnya. Melalui teknik ini, didapatkan 3 isu yang memenuhi kriteria, yaitu isu keempat, 5, dan 6. Kemudian dilanjutkan dengan metode USG, yaitu urgency, seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian seriousness, seberapa serius isu tersebut harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkannya. Dan growth, atau seberapa besar kemungkinan memburuknya isu bila tidak segera ditangani. Berdasarkan metode ini, didapatkan core issue, yaitu pemberian informasi obat yang belum optimal. Isu ini, bila tidak diupayakan solusinya, akan menimbulkan kesimpang siuran terkait informasi obat yang diperoleh pasien. Pasien tidak tahu bagaimana cara meminum obat, bagaimana cara penggunaan obat tertentu atau obat khusus, dan bagaimana kepatuhan dalam mengkonsumsi obat. Apabila obat tidak diminum, tidak digunakan secara tepat, maka proses penyembuhan penyakit akan lebih panjang, yang juga berpengaruh terhadap angka kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan. Pada tahap berikutnya, dilakukan analisis isu utama menggunakan fishbone diagram yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab timbulnya isu tersebut. Di sini ada 4 kelompok yang saya gunakan, yaitu skills, surroundings, system, dan supplier. Pada kelompok skill, ada 3 faktor utama yang menyebabkan isu tersebut timbul. Pertama, tenaga farmasi yang minim. Sebelumnya, pengelolaan obat berikut pelayanannya dilaksanakan oleh profesi non-farmasi. Hal ini menimbulkan tidak optimalnya pemberian informasi obat kepada pasien karena petugas tidak memiliki kompetensi tersebut untuk menjelaskan terkait obat. Yang kedua, tidak memiliki kompetensi yang memadai. Di sini yang saya maksudkan adalah petugas farmasi namun kurang mampu untuk dalam menyampaikan informasi obat atau kurang mengupdate ilmu kefarmasian. Yang ketiga adalah kurangnya kreativitas. Saat ini dunia kreatif sedang berkembang pesat. Pemberian informasi obat tidak hanya selalu melalui lisan. Kita sudah bisa menggunakan media lain seperti membuat poster dan sejenisnya. Kemudian pada kelompok kedua adalah surroundings. Yang saya peroleh itu ada 2 faktor. Yang pertama adalah area pelayanan yang minim. Saat ini, kegiatan penyiapan dan penyerahan obat masih dilakukan di area yang sama.
Yang kedua adalah pasien yang cenderung terburu-buru atau tidak tertarik. Hal ini disebabkan umumnya pasien ketika sudah di bagian obat, dia akan cenderung untuk ingin segera pulang. Yang ketiga adalah sistem, yakni belum terlaksananya SOP secara optimal dan belum adanya dokumentasi tertulis. Kelompok keempat adalah supplier, di mana terkadang ketersediaan obat atau jumlah obatnya sedang terbatas dan tidak adanya sarana penunjang. Nah, berdasarkan core issue tersebut, maka rekomendasi gagasan yang dapat diusulkan diantaranya: pertama, membuat media penyampaian informasi yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Yang kedua, tenaga farmasi senantiasa mengupdate ilmunya. Yang ketiga, mengingatkan kembali terkait SOP yang berlaku untuk diterapkan ke depannya. Dan yang terakhir adalah melakukan dokumentasi secara tertulis. Demikian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.